Sedulur papat yang terpisah. Untuk bisa memahami dengan baik isi tulisan di halaman ini, sebaiknya para pembaca membaca terlebih dulu uraian mengenai sedulur papat yang dituliskan di dalam halaman sebelumnya, yang berjudul Rahasia Gaib Sedulur Papat Kalimopancer. Karakteristik sedulur papat yang terpisah. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan suatu rahasia yang jarang sekali orang mengetahuinya, termasuk para pelaku dan praktisi kebatinan kawakan sekalipun, yaitu tentang terpisahnya dua roh sedulur papat. Awalnya pengetahuan ini penulis dapatkan dari seorang teman bernama Puntadewa, yang kemudian penulis pelajari sendiri, sehingga kemudian penulis dapat menemukan kebenarannya dan mengembangkannya menjadi pengetahuan yang lebih lengkap. Terima kasih Punta. Hakikat dan sejatinya roh pancer dan sedulur papat adalah satu kesatuan roh sukma manusia. Manusia diciptakan, dilahirkan tidak sendirian. Roh sedulur papat adalah yang diberikan kepada manusia sebagai pendampingnya. Semasa manusia hidup, roh sukma manusia terdiri dari pancer dan sedulur papat, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh menyatu. Mereka terpisah, walaupun posisinya sama-sama berada di dalam tubuh manusia. Setelah si manusia meninggal, pancer dan roh sedulur papat menyatu menjadi satu, membentuk satu sukma roh manusia dan berpindah dari jasadnya semula ke alam roh yang kemudian disebut arwah. Sedulur papat kita itu mempunyai sebutan kakang kawah paling tua, adi ari-ari paling muda, getih atau darah dan pusar, sedangkan kita sendiri disebut pancer. Artinya para sedulur kita itu keberadaannya mengikuti kita sebagai pancer. Jadi sudah seharusnya lah semua sedulur kita itu menyatu bersama kita yang adalah pancer. Kenyataannya ada dua sedulur kita yang tidak bersama kita, yaitu kakang kawah dan adi ari-ari. Mereka berada di tempat ari-ari kita berada, atau di makam ari-ari bila ari-ari kita dulu dimakamkan. Tapi kemudian mereka dapat berpindah tempat bila ada pengaruh dari perbuatan makhluk halus lain. Artinya sedulur yang bersama dengan kita hanya dua, bukan empat. Sedulur yang bersama kita adalah getih dan pusar, yang terpisah adalah kakang kawah dan adi ari-ari. Secara alami keberadaan roh sedulur papat yang bersama kita posisinya menyatu, sehingga sekilas akan tampak sebagai satu sosok gaib yang mirip dengan kita. Bila kita mampu melihat sosok wujud roh sedulur papat dan mampu memecah mereka, maka yang akan tampak hanyalah dua saja sosok gaib yang mirip dengan kita, bukan empat. Ini membuktikan bahwa roh sedulur papat yang ada bersama kita hanya dua, bukan empat seperti yang seharusnya. Secara alami, kedua saudara kembar yang terpisah tersebut akan menyatu dengan pancer pada saat seseorang meninggal dunia. Artinya kedua saudara yang terpisah tersebut akan menyatu dengan dua saudaranya yang lain,
yang sudah bersama pancer menjadi satu kesatuan roh sedulur papat yang jumlahnya 4. Sesudah itu barulah mereka bersama-sama menyatu dengan pancer, sehingga menjadi satu kesatuan roh sukma atau sukma roh orang yang sudah meninggal. Dengan kata lain, pada saat seseorang masih hidup di dalam tubuhnya ada 3 roh yang menjadi satu kesatuan, yaitu pancer dan 2 roh sedulur, getih dan pusar. Setelah orang tersebut meninggal dunia, maka roh kakang kawah dan adik ari-ari akan datang menyatu dengan roh orang tersebut, sehingga kemudian menjadi satu kesatuan roh pancer dan sedulur papat, yang kemudian disebut arwah. Sekalipun mereka terpisah, tetapi sebenarnya mereka selalu melakukan kontak batin atau komunikasi. Kita sendiri dapat merasakannya bila kita mengerti dan tanggap. Kita akan sering mendapatkan sinyal dari roh sedulur yang terpisah tersebut, biasanya melalui mimpi. Kerap terjadi di dalam mimpi kita, suasananya adalah seperti kita ada di masa lalu, atau masa kecil, atau kita bertemu dengan orang-orang yang kita kenal pada masa lalu. Ini adalah memori yang dikirimkan oleh roh sedulur papat tersebut. Bila di dalam mimpi tersebut kita bertemu dengan orang-orang tua yang tidak kita kenal, mungkin itu adalah pemberitahuan bahwa ada roh leluhur yang mengunjungi kita, atau ada roh leluhur yang datang mengunjungi roh sedulur papat kita yang terpisah itu. Satu hal yang harus lebih kita perhatikan adalah bila kita sering sekali bermimpi buruk, bertemu atau dikejar-kejar setan. Seringkali ini bukanlah mimpi biasa, tetapi merupakan sinyal pemberitahuan bahwa kita sendiri atau roh kita yang terpisah itu sedang diganggu oleh makhluk halus lain. Kita bisa juga bertanya tentang sedulur papat kita sendiri. Contoh pertanyaannya: berapa kekuatan roh pancer saya? Berapa kekuatan roh sedulur papat saya? Apakah sedulur papat saya sudah lengkap 4? Apakah sedulur papat saya yang terpisah ada di bawah kekuasaan makhluk halus lain? Gangguan gaib dan medis dan sedulur papat yang terpisah. Secara medis, kita akan menilai kondisi kesehatan tubuh dan psikologis kita secara medis juga. Argumen-argumennya juga semuanya didasarkan pada pengetahuan medis. Tapi secara kebatinan dan spiritual, dimengerti bahwa adanya gangguan kesehatan tubuh dan psikologis kita tidak semuanya murni bersifat medis, karena bisa juga dipengaruhi oleh kondisi sukma atau kegaiban lainnya. Salah satunya adalah adanya gangguan fisik dan psikologis yang berasal dari adanya gangguan terhadap sedulur papat yang terpisah. Jika lokasi tempat ari-ari kita dulu dikubur, sekarang ini di atasnya sudah berdiri suatu bangunan rumah atau tembok atau pagar permanen, atau di atasnya sudah menjadi jalan yang sering dilewati orang atau kendaraan. Kondisi kuburan ari-ari yang tertekan bangunan di atasnya, atau sering terinjak-injak atau terlindas kendaraan, itu bisa menyebabkan badan kita lemah atau sering sakit-sakitan.
sering penat, pegal-pegal atau kepala pusing, atau membuat kita mudah lupa, lemah ingatan, atau bahkan mudah hilang ingatan, lemah otak dan lemah berpikir, mudah stres, depresi. Jika kondisi sedulur papat kita yang terpisah itu ternyata ada di bawah kekuasaan makhluk halus lain, atau bahkan disandera dan sering disiksa, kondisi itu bukan hanya bisa menyebabkan badan kita sering pegal, sakit-sakit, atau kepala pusing, tapi bisa juga membuat kita mudah lupa, lemah ingatan, atau bahkan mudah hilang ingatan, sering melamun, sulit konsentrasi berpikir, lemah otak, lemah berpikir, atau bahkan mengalami gangguan jiwa, sering berhalusinasi, atau bahkan gila. Salah satu tandanya adalah bila kita sering sekali bermimpi buruk bertemu atau dikejar-kejar setan. Pertimbangan lainnya juga adalah bahwa terpisahnya sedulur papat tersebut dapat menjadi faktor yang akan mempersulit proses kematian seseorang, menjadi faktor penghambat lepasnya roh manusia dari tubuh. Jika sedulur papat yang terpisah tersebut ternyata disandera oleh makhluk halus lain, sehingga mereka tidak bisa dengan segera melepaskan dirinya untuk menyatu dengan sedulur papat lainnya yang sudah bersama orangnya. Ini juga menjadi salah satu faktor penting perlunya dilakukan upaya mengembalikan sedulur papat yang terpisah tersebut. Ketika orangnya masih hidup, jangan sampai orangnya mengalami siksaan menjelang ajalnya, hanya karena masih terpisahnya sedulur papatnya. Sudah umum bila anak-anak kerap menangis rewel atau sakit demam atau panas, bila sakitnya dimulai atau puncak sakitnya pada hari Selasa atau malam Selasa, atau pada hari weton kelahirannya, bisa jadi sakitnya bukanlah sakit biasa. Mungkin saja sakitnya itu disebabkan oleh adanya gangguan gaib atau sebab lain yang berhubungan dengan gaib. Walaupun belum jelas jenis gaib yang menjadi penyebabnya, tapi petunjuk sakitnya yang mungkin ada hubungannya dengan gaib itu bisa menjadi bahan untuk kita berwaspada. Jika ternyata sakitnya itu disebabkan oleh sukmanya yang sedang lemah, bisa dicoba mengobatinya dengan sarana kembang kantil atau kenanga, atau melati yang merupakan unsur dari kembang telon. Caranya adalah dengan mendekatkan bunga tersebut ke hidung si anak, baik ketika sedang sadar maupun sedang tidur, sehingga si anak bisa mencium bau harum bunga tersebut. Jika ternyata sakitnya itu disebabkan oleh adanya gangguan dari sesosok makhluk halus, cara menanganinya adalah dengan melakukan pembersihan gaib menggunakan kekuatan gaib dari kodam ilmu, atau pendamping, atau pusaka keris atau tombak, kodam jimat, atau benda-benda bertuah lain. Secara umum kondisi sukma manusia adalah lemah, bahkan masih lebih lemah dibandingkan makhluk halus kuntilanak yang di alam gaib termasuk jenis halus yang paling lemah, sehingga sekuat apapun fisiknya, orang akan mudah untuk dipengaruhi atau diserang secara gaib, juga gampang mengalami kesambet. Sukmanya akan kuat jika orang itu menjalankan laku yang efeknya memperkuat sukma. Kondisi seseorang atau anak kecil yang mudah sakit-sakitan
Mungkin juga sakitnya itu tidak berasal dari lemahnya kondisi tubuhnya atau anaknya sedang diganggu makhluk halus, tetapi adalah karena roh sedulur papatnya yang terpisah sedang mengalami diganggu atau disiksa oleh sesosok makhluk halus. Penulis beberapa kali mendapati seseorang yang kondisi tubuhnya mudah sakit-sakitan, yang ternyata asalnya adalah dari kondisi sukmanya yang terganggu. Kedua sukma sedulurnya yang terpisah ternyata disandera dan kerap disakiti oleh sejenis makhluk jin. Setiap siksaan itu terjadi, maka orang tersebut akan jatuh sakit atau merasakan tubuhnya sakit-sakit. Setelah kedua roh sedulurnya itu berhasil dibebaskan, berhasil ditarik dan disatukan ke dalam tubuhnya, kondisinya berangsur-angsur membaik, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kondisi sukma yang lemah pada anak-anak akan menyebabkannya sering sakit panas, terutama pada hari Selasa atau malam Selasa dan pada hari weton kelahirannya. Di Jawa, pada masyarakat yang masih memahami kejawen, kondisi di atas sudah dimengerti bahwa sakit anak itu pasti bukanlah sakit biasa. Bisa jadi sakitnya adalah karena sukmanya yang lemah atau sakitnya adalah karena ada gangguan makhluk halus. Kondisi sukma yang lemah pada orang dewasa biasanya tidak menyebabkannya sering sakit panas. Tetapi jika orang dewasa sering merasakan badannya demam meriang atau tubuhnya sakit-sakit, apalagi sering terjadi pada hari weton kelahirannya. Jika sakitnya adalah karena unsur kegaiban, kemungkinan besar penyebabnya adalah karena sedulur papatnya disandera dan sedang disakiti oleh makhluk halus lain. Jika ini yang terjadi, maka harus diupayakan pembersihan gaib untuk membebaskan roh sedulur papatnya itu dan menyatukannya kembali kepada dirinya. Jika semua kejadian-kejadian buruk dan gangguan fisik dan psikologis di atas berasal dari kondisi sedulur papat terpisah yang terganggu, kejadian-kejadian itu bisa dihilangkan, setidaknya diminimalisir dengan cara kita memanggil pulang sedulur papat yang terpisah itu dan menyatukannya dengan pancernya. Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun, nuwun, nuwun.